Selamat siang anak-anakku kelas 12 yang saya kasihi. Ya, walaupun dalam pandemi COVID-19 kita masih tetap belajar. Mari kita mempersiapkan semua pelajaran kita untuk hari ini. Ya, wirausaha pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Di kelas 11 kita mempelajari makanan khas daerah yang masih biasa-biasa. Ya. Tapi di kelas 12 ini makanan khas daerah yang sudah dimodifikasi. Nah, apa itu yang dimodifikasi? Yaitu, boleh Ibu berikan contoh ya, contohnya sebelum supaya kalian tahu sehingga tujuan pembelajarannya itu bagaimana selanjutnya. Contohnya kalau pisang itu tidak hanya dibuat pisang goreng, tapi bagaimana dibuatkan lagi menjadi pisang nugget. Iya, kalian sudah banyak bisa buat. Jadi itu sudah dimodifikasi. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan yang pertama memahami perencanaan usaha pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi, dan yang kedua memahami adanya peluang usaha dalam mengembangkan wirausaha khas daerah itu sendiri. Bagian A, pakanan khas daerah sebagai pendukung wira swasta. Indonesia memiliki beragam pangan yang terbesar di berbagai daerah. Makanan khas daerah juga menjadi ciri khas daerah asalnya, sehingga makanan khas daerah juga dapat mendukung pariwisata di daerahnya. Saat ini ada 30 jenis kuliner yang menjadi ikon makanan khas daerah di Indonesia. Makanan khas ini terbagi menjadi makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Panganan khas daerah Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata lokal maupun mancanegara untuk datang ke daerah-daerah di Nusantara ini. Bagian B, kewirausahaan produk pangan khas daerah. Kewirausahaan bidang pangan olahan dapat menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Apalagi Indonesia merupakan negara kaya akan pangan khas daerah. Sebagai seorang wirausahawan pemula sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankan. Artinya selalu melakukan diversifikasi produk agar memiliki varian yang lebih mempunyai kelebihan dibandingkan pesaingnya. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan yang ada, dengan apa yang sudah ada kita produk. Walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk maupun kemasan. Ada pesan moral dari motivasi yang sangat kuat dan melekat dari seseorang dosen kewirausahaan senior dari Fakultas Teknologi Pertanian di Bogor, Insinyur Sono Wijayadi, MSI. Almarhum ini mengatakan, selama manusia masih makan, maka bisnis makanan atau minuman tidak akan pernah mati. Jadi selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati.
Jadi itu harus tertanam bagi kita wirausaha yang selalu membuka usaha kafe atau membuka usaha warung makan. Ya. Bagian C, produk makanan khas daerah yang dimodifikasi, yaitu pertama, produk makanan khas daerah yang dari hewani, yaitu telur. Telur bisa dibuat menjadi telur asin. Dadi, ikan asin. Dadi itu dari tepung dari Jawa Barat. Ikan asin, ikan dari yang mentah, bagaimana dibuat dimodifikasi supaya bisa jadi ikan asin. Yang kedua, yang berikut rendang. Ya, rendang dari Padang. Kita tahu rendang pakai santan begitu lama, ya, kok bisa awet. Terus sate srepek, nanti kita lihat dari mana ini. Yang berikut produk makanan khas daerah dari nabati. Ya, papeda. Papeda itu kalau kita di sini dui. Ya. Itu dari sagu, bisa jadi makanan khas daerah. Keripik buah, itu buah pepaya itu bisa dibuatkan jadi keripiknya. Ya, keripik dari pisang bisa diubah, dimodifikasi menjadi keripik pisang. Itu Megasari dari minuman, ya. Bagian D, bahan untuk pengembangan pangan khas daerah. Bahan yang digunakan dalam pengelola pangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahan baku utama, yang kedua bahan tambahan pangan atau BTP, dan yang dimana bahan BTP atau contohnya pemanis. Itu bentuknya pembentuk, pengatur kemasan, pengawet, pengembang, penguat rasa, dan pewarna. Nah, modifikasi pangan khas daerah tujuannya. Kenapa modifikasi lagi? Yang pertama, variasi rasa dan bentuk. Variasi rasa dan bentuk itu, kalau sudah kita variasi, kita lihat kayak pisang tadi, kok bisa jadi dari pisang goreng bisa jadi pisang nugget. Di variasinya kan ada coklat. Bagaimana rasanya ketika ada susu coklat di atas pisang yang sudah ditaruh tepung, ya, nuggetnya tadi? Ternyata lebih enak dari pisang goreng, dan dari rasa bentuknya saja sudah menarik. Nah, itu sehingga orang suka membeli. Yang kedua, memperpanjang usia produk. Ya, jadi dimodifikasi memperpanjang usia produk. Tadi kita lihat dari telur. Bagaimana telur supaya lebih lama dijadikan telur asin, dan ternyata bagus juga. Ya, dibawa di mana-mana bagus, enak. Dan yang ketiga, meningkatkan tingkat higienis produk itu sendiri. Dia maksudnya bergizi dan bisa bertahan dalam kondisi tubuh kita yang lemah. Ya, oke. Kelas 12 barangkali kita sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita mudah-mudahan kita boleh bertemu pada bulan berikutnya. Ya, kita boleh tatap muka. Mudah-mudahan kita berdoa supaya virus corona tidak lebih mewabah lagi di daerah kita. Kita berdoa, kita yakin supaya kita boleh tatap muka langsung. Terima kasih, Tuhan memberkati.